Kamarudin Simanjuntak bicara kemungkinan Sandra Dewi terjerat hukum, singgung asal-usul uang suami. Pengacara Kamarudin Simanjuntak menanggapi soal suami Sandra Dewi, Harvey Moeis yang terjerat kasus dugaan korupsi timah. Kamarudin Simanjuntak mengungkapkan adanya kemungkinan Sandra Dewi yang ikut terjerat hukum seperti suaminya yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka. "Oh ya, tentu bisa, kemungkinan terjerat hukum," ungkap Kamarudin Simanjuntak. Kemudian, Kamarudin menyinggung soal asal-usul uang yang diperoleh dari Harvey. Menurut Kamarudin, bahwa seorang istri pastinya mengetahui asal pendapatan dari suaminya. Lalu istri pun juga seharusnya mengetahui nominal pendapatan dari suaminya tersebut. Apalagi dia istrinya artis, tentu kan ketika datang rezeki itu ke rumah tentu dia tahu. Dari mana ini sumbernya nih, apakah layak atau tidak dimakan? Otomatis didatangkan rezeki ke rumah itu dia tahu dong itu halal atau tidak. Berapa pendapatan dari suaminya, ujarnya. Jika seorang suami yang tiba-tiba membawa uang lebih, kata Kamarudin, bahwa pasangannya tentunya mengetahui asal dari uang tersebut. Nah, ketika membawa ke rumah lebih dari itu, otomatis sudah tahu dia bahwa itu adalah hasil kegelapan, ucapnya. Di sisi lain, praktisi hukum, Firman Chandra sebelumnya pun menyebut Sandra Dewi berpotensi jadi tersangka buntut kasus korupsi yang menjerat suaminya. Sandra Dewi sangat bisa ikut terseret jadi tersangka, kata Firman Chandra. Pada saat dinyatakan seorang suami mendapat aliran dana yang cukup deras, cukup banyak, sampailah ke istrinya, ke gereja, ke lembaga-lembaga amal lainnya, sambungnya. Menurutnya, Sandra Dewi dinilai tahu sumber uang yang diterima oleh Harvey. Sebab, mustahil seorang istri jika tak tahu dari mana sumber penghasilan suaminya. Pasangan itu pasti tahu sumber penghasilan dari suaminya. Beberapa mengatakan bahwa itu sah karena dia misalnya, memiliki usaha dan lain-lain, tuturnya. Suaminya, harus diperiksa. Kemudian juga orang tuanya, ayah ibunya, kakak adiknya, kemudian anak-anaknya, sama iparnya semua harus diperiksa. Karena termasuk kroninya, karena bisa saja mereka itu sudah diantisipasi ke situ. Bahkan misalnya pejabat-pejabat itu cenderung dia kalau membeli sesuatu, katakanlah berupa rumah, dia tidak dibalik nama dulu, misalnya PPJB dulu gitu loh. PPJB selama 5 tahun, 10 tahun, udah pensiun baru balik nama gitu loh. Itu kan kejahatan gitu loh. Karena 7 hari tidak boleh dikunjungi oleh siapapun, terkesankan hanya 7 hari atau 14 hari gitu. Daripada seperti itu lebih bagus dimiskinkan atau dihukum mati gitu loh.